Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulus Eko Nuryanto, peserta Latsar CPNS tahun 2022, pemerintah Kabupaten Jepara. Nah, kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya pembelajaran di hari kelima ini pada agenda 2 bersama tutor saya, Bapak Agus Wibowo. Nah, ya, sorry, mohon maaf, ini kameranya nggak terlalu sensitif ya, jadi muka saya nggak kelihatan. Di hari yang kelima ini masih berkaitan dengan mengenai ASN berakhlak. Kemarin sudah saya jelaskan mengenai ASN berakhlak itu apa. ASN berakhlak, nilai-nilai core value ASN berakhlak. Ya, pengertiannya dari akronim berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Ini nilai-nilainya yang bisa kita lakukan pada kegiatan-kegiatan kita di kantor, atau di instansi, bahkan di bermasyarakat. Untuk di hari yang kelima ini, saya diberikan tugas oleh tutor saya mengenai pengaplikasian 7 nilai berakhlak, khususnya di jabatan saya sebagai pengelola barang milik negara, dan nilai-nilai ini yang nantinya akan juga saya terapkan di kantor sebagai pengelola barang milik negara ya, di instansi, yaitu ada 7 nilai dan pengaplikasiannya serta mengidentifikasi faktor hambatan, identifikasi potensi hambatan, dan solusinya bagaimana. Nah, untuk yang pertama itu ada nilai berorientasi pada pelayanan. Ya, apa sih aplikasinya dari pengelola barang milik negara, yaitu mampu diandalkan di instansi atau teman kerja sekantor terkait kebutuhan barang dan kerusakan barang pada penggunaan barang bidang masing-masing. Nah, ini misalnya, saya sebagai pengelola barang mampu diandalkan saat teman sesama ASN atau bidang-bidang yang dalam satu instansi membutuhkan kepada saya terkait kebutuhan barang, misalnya ATK. Nah, itu saya harus menyediakan mereka semuanya setiap hari, bahkan kalau ATK kan setiap hari, untuk menunjang kerja mereka masing-masing. Nah, ada contoh lain, yaitu misal ada kerusakan barang pada pengguna barang di bidang masing-masing ya, atau teman sekantor kalau mengalami kerusakan komputer atau kerusakan printer, bahkan kendaraan-kendaraan dinas, itu pasti membutuhkan saya. Dan saya siap sebagai pengelola barang, siap untuk melayani permasalahannya mereka. Nah, potensi hambatannya apa? Pasti kurangnya koordinasi pengguna barang yang menggunakan barang itu dan ketidakpedulian terhadap penggunaan barang. Jadi kalau kurang koordinasi atau ketidakpedulian terhadap barang yang digunakan, jadi ya itu sebagai pengelola barang, tentu kalau nggak ada laporan ya nggak bisa melayani mereka. Nah, solusinya apa? Tentu saya sebagai pengelola barang harus mampu berkoordinasi dengan tiap bidang atau tiap individu, teman sesama ASN, atau pengguna barang di kantor itu untuk mampu, dalam arti begini ya, mereka mampu berkomunikasi dengan saya ketika membutuhkan barang atau terjadi kerusakan barang. Nah, ini. Yang kedua adalah akuntabel. Nah, apa sih yang akuntabel di
di pengelola barang milik negara. Kalau di pengelola barang milik negara ya pasti berkaitan banyak orang yang di luar, terutama pada saat belanja ya. Nah, itu bagi pengelola barang harus selalu mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab atas apa yang dibelanjakan, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Dalam arti meminta komisi atau diberi komisi atau fee dari toko tersebut. Kalau mengedepankan kejujuran yaitu kita nggak boleh me, me- apa ya, dalam arti kita nggak boleh merubah nota atau menyalahgunakan nota atau meminta nota kosong atau meminta harga dirubah oleh tokonya, jangan ya, itu tidak akuntabel kita sebagai pengelola barang. Kemudian apa sih potensi hambatannya? Nah, pasti adalah kurangnya kesadaran dari pribadi dan godaan dari pihak luar, itu pasti ada ya, godaan itu pasti ada, dan tidak sadarnya diri itu juga pasti ada. Nah, solusinya adalah kesadaran dari diri pribadi dan mampu menolak apapun bentuk gratifikasi dan potensi KKN. KKN apa? Korupsi, kolusi, atau nepotisme. Nah, yang ketiga, itu ada nilai kompeten. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan diaplikasikan di kantor sebagai yang kompeten, yaitu melaksanakan tugas harian di kantor dan mengerjakan laporan laporan barang triwulan barang laporan triwulan barang milik daerah dengan baik dan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita sebagai pengelola barang tentu pasti ada laporan tiap 3 bulan di pemerintah daerah Jepara, itu ada laporan. Nah, itu kita harus melaporkan anggaran pengeluaran selama 3 bulan tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, apa sih potensi hambatannya? Tercampurnya kegiatan instansi lain yang dan terkadang mengganggu tupoksi kita. Nah, ini kadang-kadang yang sering, enggak ya, mungkin saya pernah alami eh, pada saat situasi mendesak seperti ini ya, harus laporan, harus pertanggungjawaban, itu kadang-kadang kita dimintai bantuan yang lain, kita tidak fokus. Nah, kadang-kadang waktu kita terkuras di kegiatan yang lain. Itulah solusinya apa? Fokus terhadap tupoksi terlebih dahulu, terutama yang bersifat mendesak. Jadi antara tugas tupoksi itu sendiri dan kegiatan-kegiatan yang ada di kantor atau dimintai bantuan dari lain, itu kita juga harus seimbang ya, jangan timpang tindih. Yang keempat adalah harmonis. Ada nilai harmonis. Nilai harmonis pada pengelola barang yaitu peduli jika dimintai bantuan teman kerja, baik berkaitan tusi maupun secara umum di kantor. Nah, ini harmonis itu lebih ke suasana di kantor. Kita harus bisa menciptakan suasana yang di kantor itu harmonis. Tentu ini tidak lain dari kedekatan kita antar sesama ASN. Jadi membangun keharmonisan itu juga perlu. Nah, potensi hambatannya apa? Nah, ego dalam diri sesama ASN. Kalau mereka mengedepankan ego, tentu juga nggak akan harmonis, itu pasti. Nah, solusinya apa? Kesadaran dari pribadi masing-masing dan mampu menciptakan kondisi harmonis dan tercapainya tujuan kerja. Kalau kita apa? Kita harmonis, tentu tujuan akan tercapai ya, kerja itu akan lebih mudah. Nah, yang kelima adalah loyal. Nah, loyal ini dalam arti kita loyal ya, loyal terhadap tugas pokok dan fungsi dari jabatan kita, barang milik daerah, jabatan saya, dan mampu menjaga nama baik sesama ASN. Jadi kita harus loyal terhadap pekerjaan kita dan loyal kepada teman sesama ASN dan mampu menjaga nama baik instansi atau sesama
ASN. Jadi kita juga nggak boleh kalau di kantor itu gosip-gosip atau nggak loyal terhadap pekerjaan kita itu jangan. Nih, potensi hambatannya tentu pasti di kesadaran dari pribadi masing-masing akan loyal. Nah, ini kalau nggak punya kesadaran pasti nggak juga ini juga nggak akan tercapai. Nah, solusinya adalah kesadaran dari pribadi masing-masing untuk mampu menjaga dan bertindak loyal baik terhadap pekerjaan dan sesama ASN. Nah, untuk yang keenam adalah adaptif. Adaptif itu apa? Mampu beradaptasi. Dalam hal ini, kalau di bendahara barang atau pengelola barang, itu peka dan mampu beradaptasi akan kemajuan teknologi, terutama berkaitan dengan barang inovasi untuk kebutuhan instansi. Nah, ini kalau nggak punya sikap adaptif ya, misal ada teknologi baru untuk menunjang kebutuhan pekerjaan kantor ya nggak bisa. Pasti yang pas rai pertama kali pasti bendahara barang. Ya, kemudian tentu potensi hambatannya adalah kesadaran dari pribadi masing-masing. Malas ya, terutama malas belajar, malas beradaptasi itu pasti ada. Solusinya adalah mampu bergerak atau dalam arti belajar ya kita terhadap apa yang sedang menjadi perubahan ini. Perubahan teknologi, perubahan zaman, perubahan-perubahan yang lainnya kita harus adaptif dan mampu mencari solusinya dari perubahan tersebut. Nah, yang terakhir ada nilai kolaboratif. Nah, ini yang terakhir, saya mencontohkan kalau di pengelola barang sebagai jabatan saya itu mampu menggerakkan budaya peduli merawat barang milik negara. Jadi saya harus mampu menggerakkan kepada teman-teman saya tentang budaya merawat barang barang inventarisasi di kantor. Nah, jadi jangan semena-mena kalau menggunakan barang. Ya. Tentunya kalau digunakan sehari-hari harus dirawat. Nah, ini hambatannya apa? Tentu lagi-lagi ya kesadaran dari diri sesama ASN. Ini kalau nggak kesadaran dari diri sendiri dan prihatin akan barang yang digunakan sehari-hari itu tentu tidak akan terjadi untuk menggerakkan budaya peduli merawat barang ini. Nah, solusinya apa? Kesadaran dari pribadi masing-masing agar tidak mengedepankan kepentingan pribadi dan mampu bekerjasama untuk tercapainya tujuan. Nah, ini solusinya ya. Tentu saya juga berkoordinasi kepada mereka, ayo bareng-bareng untuk menjaga barang-barang yang sudah dipakai sehari-hari dalam menunjang keseharian kerja. Nah, misalnya apa? Komputer yang sudah digunakan setiap hari, terus mau kendaraan, itu pasti kan dari per orang pasti juga dapat ya, itu harus dijaga. Nah, ini semua dari implementasi atau aplikasinya dari 7 nilai berakhlak di jabatan saya pengelola barang milik negara, dari pengaplikasiannya, identifikasi dari potensi hambatan dan solusinya seperti apa. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan di kegiatan hari yang kelima ini pada agenda 2. Lebih kurangnya dimaafkan dan thank you. Terima kasih.